Selamat datang di channel kami. Berjumpa lagi dengan saya Irul Kris. Salam bahagia, damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis atau bagian dari kris, kasta-kasta kris atau tingkatan kris. Tujuannya adalah agar supaya kita mampu membedakan kris ini sesuai dengan kegunaannya nantinya. Jadi biar tidak salah. Karena apa? Karena di luaran sana banyak orang-orang awam, bahkan orang-orang yang sudah lama bergelut dalam dunia perkerisan masih kurang tepat atau salah dalam mempergunakan sebuah keris, tidak sesuai dengan kegunaannya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari sehingga kita tidak salah dalam menggunakan sebuah keris sesuai dengan kegunaan atau jenis-jenisnya. Pada dasarnya jenis keris terbagi atau kasta keris terbagi menjadi 5 sesuai dengan kegunaannya. Yang pertama adalah keris kodian atau bahasa pasarnya itu keris kodian. Yang kedua adalah keris souvenir, yang ketiga keris ageman, keempat keris tayuhan, dan yang kelima adalah keris pusaka. Penjelasan dari keris kodian sendiri adalah keris kodian itu dibuat dengan cara massal atau tidak dengan pesanan-pesanan khusus ya. Cara pembuatan keris yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perkerisan. Jadi keris ini dibuat langsung banyak, tidak sesuai pesanan. Jadi keris-keris ini fisiknya eksoteri maupun isoterinya ini kemungkinan besar bahkan hampir bisa dipastikan tidak ada sesuatu daya yang ada pada sebuah keris tersebut, karena keris ini dipakai atau dibuat dengan cara massal atau sekali membuat itu banyak. Nah, bagaimanakah keris-keris kodian itu beredar? Nah, kalau kita mengingat sejarah atau mempelajari sejarah, bahwasanya dari awal era-era tua, era-era sepuh ya, terutama era Majapahit, bahkan sampai Mataram, bahkan sampai sekarang itu dibuat keris-keris kodian. Jadi pada zaman dahulu keris-keris kodian bahkan zaman Majapahit itu ada. Terbukti dengan dasar sebuah catatan seorang dari Tiongkok yang menuliskan bahwasanya setiap laki-laki di zaman Majapahit itu yang sudah berumur balik itu menyandang sebuah pisau belati. Itu bahasanya kurang lebih seperti itu. Ada yang lurus dan ada yang berkelok. Dan pisau-pisau ini atau belati ini berhiaskan ornamen seperti bunga-bunga yang berwarna putih. Nah, ini untuk perkeris di zaman sekarang menafsirkannya adalah keris. Nah, jikalau semua laki-laki di negara Majapahit mempunyai keris, apakah mungkin seorang empu di zaman itu mampu melayani permintaan atau pesanan-pesanan semua laki-laki di zaman Majapahit? Saya rasa akan kesulitan, bahkan keberatan. Jadi, di saat itulah seorang empu atau seorang pandai besi membuat keris-keris yang sifatnya massal tanpa ada pesan khusus. Jadi seandainya ada yang membutuhkan atau membeli tinggal dikasihkan saja. Udah seperti itu. Dan dasar selanjutnya adalah dalam sebuah naskah lama tertulis bahwasanya keris-keris rucah ya, bahasanya keris rucah itu. Jadi itu keris rucah itu keris-keris kodian itu. Antara keris kodian zaman Majapahit dengan zaman Mataram itu perbedaannya sangat jauh mutunya. Jadi itu garis bawahnya di zaman Majapahit sampai Mataram pun itu ada keris kodian. Bahkan yang tercatat yang pernah saya pelajari di tahun 1500 sekian ada seseorang yang memperdagangkan keris
secara massal dan dijual secara lapak ya, itu di tempat-tempat seperti pasar atau keramaian-keramaian itu ada. Nah, setelah itu, setelah zaman Mataram, apakah ada keris-keris kodian? Ada. Nah, yang pernah saya pelajari, ada seorang empu yang tersohor di negeri Mataram, Yogyakarta, di Jogja sana. Pada zamannya itu sekitar tahun kurang lebih 50-an ya, kalau nggak salah ingat saya itu. Di pasar, di hari-hari tertentu, di sebuah pasar di Solo Raya itu, beliau dan anak-anak buahnya membawa berkarung-karung keris koden untuk dijual. Nah, untuk apa? Karena empu yang tersohor itu pada zaman itu adalah, meskipun empu resmi sebuah dalam atau sebuah kerajaan, namun yang untuk mencari makan atau menggantungkan bayaran atau gaji dari kerajaan pun itu tidak mampu mencukupi kehidupan mereka dan keluarganya, sehingga mereka mencari tambahan, kalau istilah bahasa sekarang, membuat keris-keris koden, keris-keris yang dibuat secara massal tanpa ada pesan khusus dan dijual di pasar daerah Solo. Nah, jadi keris kodian ini masih banyak beredar, dan ini seringkali saya masih melihat keris-keris kodian di zaman Majapahit, Mataram, bahkan sampai yang baru sekarang. Dan ini jangan sampai salah, karena nanti urusannya atau hubungannya dengan penggunaan ya. Lalu yang selanjutnya adalah keris souvenir. Keris souvenir kalau kita bahasakan bahasa sekarang itu adalah hadiah ya. Jadi keris yang dipakai untuk hadiah. Pada zaman dahulu kala itu seringkali tradisi hadiah, menghadiahkan sebilah keris itu sering terjadi. Bahkan yang pernah dituturkan oleh guru saya, di Eropa sana, negara-negara Eropa itu banyak sekali keris-keris dari tanah Jawa, bahkan dari Sumatera atau bahkan dari Kalimantan ya, khususnya yang paling banyak itu dari keris-keris Jawa. Nah, saya bertanya, kenapa kok banyak keris-keris Jawa yang indah-indah di sana, di negara-negara Eropa sana, di museum-museum luar negeri? Nah, guru saya menuturkan bahwasanya itu adalah hadiah, keris souvenir, yang dihadiahkan oleh pembesar-besar pada zaman dahulu untuk mungkin pembesar-pembesar di daerah Eropa atau daerah Belanda sana ya, atau juga ada banyak orang-orang yang berasal dari negara Belanda yang dulunya hidup di bumi Jawa, di Nusantara atau di Indonesia sekarang, dihadiahi sahabatnya yang dari Nusantara sendiri sehingga dibawa ke sana. Dan kalau yang di museum-museum itu yang indah-indah itu kebanyakan hadiah dari para raja-raja Jawa atau pembesar-pembesar Jawa kepada pembesar-pembesar negara Eropa. Nah, untuk masalah eksoteri, keris souvenir ini lebih diutamakan eksoterinya atau garap dan keindahannya. Kebanyakan mewah. Karena apa? Ini hadiah. Jadi sebisa mungkin itu memperlihatkan keindahannya gitu loh. Tergantung yang memberikan hadiah ini siapa, raja kah, seorang pembesar, pangeran, atau apa, atau orang biasa. Jadi untuk masalah kemewahan dan keindahannya itu juga tergantung siapa yang memesan dulu untuk diberikan ke siapa. Tidak semua keris souvenir itu mewah dan indah, namun kebanyakan keris souvenir itu mewah dan indah. Karena zaman dahulu yang biasa atau punya tradisi memberikan hadiah itu adalah seorang pembesar. Seorang yang punya biaya untuk memesan sebuah keris. Untuk rakyat-rakyat biasa juga ada memberikan hadiah, namun hadiah itu kemungkinan besar jadi tidak seindah keris-keris hadiah atau souvenir dari seorang pembesar atau seorang raja. Untuk masalah esoteri yang saya ketahui itu kemungkinan besar tidak ada, menyertakan doa-doa khusus dalam pembuatan keris souvenir. Nah, kecuali keris-keris yang diberikan oleh seorang raja, meskipun itu keris souvenir, karena pada zaman dahulu khususnya orang Jawa itu mempercayai bahwasanya sesuatu hal atau suatu benda atau apapun itu yang melewati tangan
seorang pembesar atau seorang raja itu mengandung sebuah berkah. Namun untuk doa-doa khusus saat pembuatan atau isoteri saat pembuatan kemungkinan besar tidak ada. Nah, lalu yang selanjutnya adalah keris ageman. Keris ageman ini pada zaman dahulu itu dipakai untuk keseharian atau hari-hari biasa ya, dan juga untuk kalau zaman sekarang itu untuk pisauanan kepada seorang raja ya. Nah, itu adalah keris ageman, keris yang menandakan status sosial. Ini adalah keris ageman. Makanya biasanya keris ageman itu dibuat juga seindah mungkin dan penuh dengan sandi-sandi yang dibuat indah. Karena apa? Pada zaman dahulu seseorang hanya dengan melihat seseorang memakai keris itu bisa mengetahui, ini siapa statusnya, ini pejabat apa, ini tahu. Meskipun kalau di zaman sekarang kurang diketahui atau kurang dipelajari oleh orang-orang perkerisan, namun pada zaman dahulu semuanya mengetahui dengan ornamen yang ada di kerisnya, dengan hiasan-hiasan yang ada dalam warangka atau sandangannya, itu orang mengetahui bahwasanya ini adalah siapa itu, misal seorang pejabat bupati atau wedono atau lurah dan sebagainya. Nah, karena keris ageman sendiri diupayakan seindah mungkin sesuai dengan status seseorang tersebut. Lalu bagaimana dengan isoteri atau daya-daya atau doa-doa khusus dalam keris ageman tersebut? Kemungkinan besar itu juga tidak terlalu diutamakan, namun biasanya tetap ada. Namun beda dengan keris-keris yang souvenir tadi. Kalau souvenir kemungkinan besar bahkan bisa jadi tidak pakai doa-doa khusus. Namun kalau keris ageman ini tetap pakai doa-doa khusus. Doa-doa khusus yang bagaimana? Doa-doa khusus yang sesuai atau disesuaikan dengan sang pemilik keris tersebut, karena keris ini nanti akan dipakai untuk keseharian atau dipakai untuk acara-acara yang sifatnya tradisi, maka keris ini diupayakan agar sinkron dengan sang pemakai. Seorang empu akan membuat keris tersebut sebisa mungkin tidak berbenturan atau tidak bertolak belakang frekuensi dan batinnya dengan sang pemilik keris tersebut atau sang pemasang. Jadi untuk masalah eksoteri, keris ageman sangat diutamakan juga, namun untuk masalah isoteri bisa mengikuti, tergantung sang pemesan. Untuk yang selanjutnya adalah keris tayuhan. Nah, bagaimanakah keris tayuhan? Apa perbedaan keris tayuhan dan keris-keris yang sudah saya sebutkan? Keris tayuhan adalah keris-keris yang dibuat lebih mengedepankan isoteri atau daya-daya atau doa-doa khusus. Makanya keris tayuhan itu tidak mengutamakan sisi eksoteri atau garap yang mewah dan sebagainya. Keris-keris tayuhan biasanya dibuat dengan cara ritual-ritual khusus, doa-doa khusus sesuai dengan pesan sang pemesan. Namun untuk masalah garap dan keindahan ini dinomorduakan. Bisa jadi keris tayuhan itu juga indah, menarik, dan dengan digarap dengan seni yang bagus, namun tetap yang paling diutamakan adalah sisi isoteri dari keris tersebut. Keris tayuhan ini pada zaman dahulu seringkali disimpan untuk tidak diperlihatkan kepada siapapun. Beda dengan keris ageman tadi yang biasanya tetap diperlihatkan kepada siapapun karena itu untuk menunjukkan status sosialnya. Nah, lalu kalau untuk keris tayuhan sendiri itu sebisa mungkin tidak diperlihatkan, bahkan tidak dikeluarkan. Bahkan kalau bahasa keris itu disinengkerkan, benar-benar disembunyikan, hanya dirawat dengan tuntunan-tuntunan dari sang empu yang sudah diwasiatkan oleh sang empunya bahwasanya mungkin untuk merawatnya seperti ini gitu. Itu dipraktekkan saja, namun barang itu tetap disimpan rapat, tidak diperlihatkan kepada orang lain kecuali mungkin anggota keluarga atau keturunan-keturunannya. Karena keris ini benar-benar diharapkan tuahnya
tidak mengedepankan tampilan-tampilan luar, tidak untuk dipamer-pamerkan dan sebagainya. Nah, jadi biasanya keris-keris Taiyuan sendiri tidak mengedepankan sisi eksoteri, tapi lebih mengedepankan sisi isoteri. Lalu yang selanjutnya adalah pusaka. Nah, kalau kita berbicara tentang pusaka atau keris pusaka, ini nanti akan panjang lebar, namun tetap akan saya jelaskan bagaimana bisa disebut pusaka dan apa itu pusaka. Disebut pusaka itu karena dua hal. Yang pertama, disebut pusaka karena memang dari awal dibuat sebagai pusaka. Nah, lalu yang kedua, disebut pusaka karena barang ini atau benda ini dipusakakan. Nah, dalam hal ini saya berbicara khusus masalah keris ya, bukan benda-benda yang lain yang dipusakakan yang lain. Ini keris. Berarti keris yang dipusakakan menjadi pusaka karena dipusakakan. Bagaimana keris pusaka yang dipusakakan? Dipusakakan itu karena apa? Banyak sekali sebab-sebab keris ini menjadi pusaka karena dipusakakan. Yang pertama biasanya adalah karena sang pemegang. Contoh seperti ini, keris ini dulu dipegang oleh tokoh-tokoh tertentu, oleh tokoh-tokoh yang pernah berjasa atau bagaimana, atau keris milik leluhur, mungkin mbah-mbah buyut zaman dahulu. Nah, ini berarti karena sang pemegang. Entah itu apapun jenisnya, entah itu apapun kategori kerisnya, maupun keris ageman, keris Taiyuan, keris souvenir, bahkan keris kodian sekalipun. Karena di sini dulu pernah dipegang oleh seseorang tokoh atau bahkan leluhur kita, maka di kemudian hari, di generasi kita, itu kita pusakakan sehingga kita anggap sebagai pusaka. Lalu yang kedua adalah pusaka itu dipusakakan karena jasanya. Nah, jasa yang bagaimana? Dalam sejarah ada sebuah senjata-senjata tertentu seperti keris, tombak, pedang, dan lain-lain. Karena sebuah jasa dipakai untuk menumpas pemberontak, dipakai untuk memerdekakan sebuah negara, bahkan dipakai untuk jejeneng sebuah negara. Nah, inilah karena jasa-jasa dari keris tersebut atau senjata atau tosan aji tersebut, sehingga tosan aji atau keris tersebut dipusakakan. Nah, lalu yang terakhir adalah karena sejarahnya. Entah itu sejarah apapun. Keris atau tosan aji itu mempunyai sejarah-sejarah khusus, sejarah-sejarah tertentu sehingga dipusakakan. Akhirnya dianggap menjadi pusaka. Jadi, keris pusaka yang dipusakakan itu ada 3 sebab. Yang pertama, karena sang pemegang, atau karena jasa, atau karena sejarahnya. Lalu yang pertama tadi adalah pusaka yang dibuat dari awal menjadi sebuah pusaka. Nah, ini sangat jarang, sangat langka, tidak banyak sebetulnya. Kalau kita mau menerima, mau mengakui pusaka yang dibuat dari awalnya memang untuk pusaka, itu tidak banyak. Nah, bagaimanakah keris-keris yang dibuat dari awal memang untuk pusaka, diperuntukkan untuk pusaka? Nah, yang pernah disampaikan atau pernah didawuhkan sama guru saya, bahwasanya keris-keris yang dari awal memang dibuat untuk pusaka, ini melalui tahapan-tahapan yang sangat rumit dan aturan-aturan yang sangat ketat, dan dibuat oleh seorang yang benar-benar mumpuni. Dari pertama pemilihan bahan, pengolahan bahan, bahkan sampai ritual-ritual suci, doa-doa khusus sesuai dengan pesanan. Nah, biasanya keris-keris keris pusaka ini jarang terlihat, namun masih tetap ada, meskipun jumlahnya juga tidak banyak. Nah, bagaimanakah kriteria yang harus dimiliki oleh keris pusaka ini? Keris pusaka yang dari awal memang dibuat untuk pusaka. Yang pertama, keris pusaka harus membawa kategori yang ada pada keris ageman, yaitu apa? Keindahan. Kalau keris ageman tadi mengutamakan keindahan, kemewahan, istilahnya garap yang indah dan baik, sesuai kaidah-kaidah tosan aji, maka keris pusaka harus membawa kategori itu. Yang kedua, membawa
kategori yang ada pada keris Tayuhan, yaitu ada daya-daya khusus, atau bahasa sekarang, orang sekarang memahaminya dengan kata tua. Berarti ininya keris pusaka harus bertuah. Lalu yang ketiga, keris pusaka. Meskipun ini adalah pusaka, namun wujudnya adalah sebuah senjata. Dan syarat utama senjata adalah harus mempunyai kekuatan. Jadi keris pusaka yang pertama adalah harus kuat, dan juga harus indah, dan yang terakhir harus bertuah. Ini mutlak. Setelah kita mengetahui semua jenis-jenis tingkatan ataupun kasta keris yang sudah saya sebutkan, maka nantinya yang kita harapkan adalah kita tidak salah memilih. Kita tidak salah menggunakan sebuah keris untuk kegunaan-kegunaan tertentu. Jangan sampai kita menggunakan keris itu salah. Karena apa? Dalam tradisi-tradisi Jawa, ini yang sering kita temui tentunya. Ada contoh ini di Jawa itu ada acara pernikahan, yang dimana acara pernikahan itu masih menggunakan tradisi-tradisi Jawa. Yang jangkep tentunya. Nah, di sini seorang laki-laki biasanya akan menyandang sebuah keris. Nah, keris ini yang dipakai karena itu acara yang sifatnya sakral. Jadi keris yang dipakai seharusnya, selayaknya kalau mengikuti tradisi-tradisi yang ada atau kaidah-kaidah tingkatan keris tadi, yang dipakai harusnya keris pusaka. Karena ini sifatnya sakral. Nah, kecuali kalau ini nanti sang pengantin sudah tidak dalam prosesi acara pengantin, lalu di acara tradisi-tradisi budaya biasa, mungkin nanti yang dipakai bisa keris ageman. Nah, ini jangan sampai salah. Dan yang lebih parah lagi, dalam tradisi pengantin Jawa itu sering kali, bahkan banyak yang saya temui, yang saya lihat itu, seorang pengantin itu yang disandang adalah bukan keris beneran. Kalau keris souvenir masih mending, kalau keris kodian yang itu banyak beredar masih mending. Ini yang disandang adalah keris mainan. Kenapa saya bilang keris mainan? Ini bukan keris yang sebenarnya, bukan keris. Karena kalau sering saya lihat, itu dalamnya itu cuma plat besi. Nah, ini loh. Ini adalah sebuah ketidakbenaran kalau menurut saya. Kenapa? Karena sebuah ritual-ritual sakral dalam pengantin Jawa itu adalah rangkaian doa-doa sebetulnya, yang diwujudkan simbol-simbol, dan keris di sini juga simbol-simbol doa yang dipanjatkan. Nah, kalau kerisnya saja keris-kerisan, maka berarti doanya juga bukan doa sungguhan. Nah, sesuatu hal yang sangat disayangkan. Kalau memang orang itu masih orang benar-benar awam, tidak tahu bahkan tidak mengenal keris, maka masih bisa dimaklumi. Namun, jikalau orang itu adalah orang yang sudah mengenal keris, orang yang sudah mengerti keris, bahkan kalau perlu orang yang sudah lama dan memahami dunia perkerisan, saat acara yang sakral memakai keris yang sifatnya keris mainan, ini sebuah hal yang sangat amat disayangkan kalau menurut saya, ya. Jadi, pahami lagi keris apa yang Anda pakai untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Keris souvenir kah, keris kodian kah, keris ageman, tayuan, bahkan keris pusaka. Ini harus dicermati. Jadi harapan saya video kali ini mampu sedikit memberikan pemahaman dan meluruskan kejadian-kejadian yang sekiranya kurang tepat, ya. Harapan saya Anda bisa memahami. Sekian dari saya. Untuk video atau di lain kesempatan kita akan membahas hal-hal yang lebih jauh, lebih dalam tradisi budaya perkerisan. Sampai jumpa lagi dengan saya. Salam bahagia, damai sejahtera untuk kita semua. Rahayu.